guys, kenalin nama saya Ruth Angelin Hutagalung dengan format NIM 20842550006. Saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Pendidikan Biologi semester 6. Nah, kali ini kita akan membahas Panthera tigris atau biasa kita sebut harimau seperti yang ada di gambar. Oke, kita bahas ya. Untuk yang pertama itu ada abstrak. Nah, harimau atau Panthera tigris ini baru-baru ini dinilai sebagai daftar merah spesies terancam punah di IUCN pada tahun 2008. Panthera tigris ini terdaftar sebagai hewan yang punah secara regional menurut kriteria A2BCD 4BCD C1 plus 2AI. Untuk taksonomi Panthera tigris atau harimau ini, itu kingdomnya ada Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genusnya Panthera. Untuk informasi penilaian Panthera tigris ini, tanggal nilainya itu pada tanggal 1 Januari 2008 dan tahun terbitnya pada tahun 2010 dan dinyatakan punah secara regional. Jadi penyebab terjadinya kelangkaan Panthera tigris atau harimau itu yang pertama ada berkurangnya atau degradasi habitat, yang kedua perambahan, yang ketiga perburuan, keempat perdagangan ilegal, kelima menurunnya satwa mangsa, dan yang terakhir itu konflik manusia dengan harimau. Nah, ini ada peta jangkauan dari geografis di mana letak beberapa di daerah atau beberapa di negara yang masih ada terdapat beberapa harimaunya mungkin ya guys. Nah, jangkauan geografisnya itu harimau ini pernah tersebar secara luas di seluruh Asia dari Turki barat hingga pantai timur. Itu di bagian Rusia. Jadi selama 100 tahun terakhir harimau ini telah menghilang dari Asia barat, daya dan tengah, dari 20 di Indonesia, Jawa dan Bali, dan wilayah yang luas di Asia Tenggara Timur lainnya. Nah, harimau ini guys telah kehilangan 93% wilayah jelajah bersejarahnya. Harimau saat ini ditemukan di 12 negara bagian Asia. Nah, apa saja itu? Dia ada Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Laos, PDR, Malaysia, Myanmar, Nepal, Rusia, Thailand, Vietnam, dan jangan lupa negara kita yang tercinta itu Indonesia. Nah, mereka mungkin masih bertahan di Korea Utara juga, atau meski belum ada bukti yang dikonfirmasikan baru-baru ini ya guys ya. Selanjutnya ada populasi. Populasi sangat terfragmentasi. Nah, upaya ilmiah untuk memantau populasi harimau ini dan memperkirakan ukurannya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Kumpulannya itu perkiraan harimau nasional diberikan di bawah ini. Sementara beberapa populasi nasional lainnya itu diperkirakan di daerah Rusia, India, dan Nepal. Sebagian besarnya juga diakui lebih spekulatif mulai dari penerapan atau perkiraan kepadatan spesifik di area yang luas hingga perkiraannya menyatukan semua nasional. Nah, populasi global itu diperkirakan berkisar antara 3,4025140 guys. Nah, itu saya juga gimana cara bacanya tahu. Selanjutnya ada habitat dan ekologi. Harimau ini hanya ditemukan di daerah tropis Asia. Jadi menurut latihan pemetaan jelajah komprehensif baru-baru ini, sebagian besar jelajah harimau itu ditemukan di hutan tropis dan subtropis lembab berdaun lebar. Kira-kira 799,1 km persegi ya guys, atau 60%-nya itu dari jelajah harimau. Nah, tipe habitat paling umumnya itu yang paling umumnya keduanya itu adalah hutan campuran yang beriklim sedang atau berdaun lebar. Atau dia kira-kira 21% wilayah jelajah harimaunya. Dan yang ketiga itu hutan yang berdaun lebar kering, tropis, dan subtropis, atau 10% wilayah jelajah harimaunya. Nah, jenis habitat lain di mana harimau ditemukan termaksud hutan jenis konifera atau hutan bakau dan rumput tropis dan semak belukar.
Nah, untuk foto-foto harimaunya ini bisa kita peroleh di daerah Butan ya, guys, ya. Oke, selanjutnya itu, berbagai ancaman yang terdapat di Panthera tigris ataupun harimau. Yang pertama itu ada gangguan manusia, yaitu aktivitas rekreasi. Itu ada perang, kerusuhan sipil, dan latihan militer. Yang kedua terdapat di pertanian dan aquacultur. Ada tanaman non-kayu dan, tahunan abadi. Lalu yang kedua ada perkebunan kayu dan peternakan, budidaya air laut dan air tawar. Yang terakhir itu ada modifikasi sistem alam yang terdapat kebakaran, pemadaman kebakaran, bendungan, dan pengolahan atau penggunaan air. Jadi penggunaan dan perdagangan di dalam era Panthera tigris atau harimau ini, jadi, untuk harimau diburu dan diambil seluruh bagian tubuhnya dan digunakan mulai dari kulit, kumis, kuku, taring, hingga daging. Jadi semua bagian tubuhnya itu, digunakan ya, guys, ya. Lalu harimau ini memegang penting bagi ketersediaan oksigen. Tanpa keberadaan harimau ini, oksigen di bumi akan berkurang drastis. Hal inilah yang akan menjadi salah satu penyuplai oksigen di bumi. Nah, harimau juga memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara herbivora dan vegetasi lain yang ada di bumi. Untuk tindakan konservasinya itu, harimau telah menjadi fokus upaya konservasi dan investasi yang substansial. Sebagian besar negara jelajah telah mengembangkan atau sedang mengembangkan rencana aksi konservasi harimau nasional yang dilihat bagian rencana aksi negara di situs web Save the Tiger Fund dan meminta ICUN untuk memfasilitas strategi konservasi harimau internasional. Nah, sebuah badan konservasi internasional yang unik atau forum harimau global yang akan menyatukan pemerintah negara bagian sebaran harimau dengan pemerintah lain dan anggota LSM. Nah, guys, jadi itulah beberapa penjelasan-penjelasan dari saya tentang Panthera tigris ataupun harimau. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.